Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Untuk video kali ini kita mau ngebahas tentang sejarah sepeda nih. Nah sebelum itu mungkin Sobat Portal sudah pada tahu bahwa di bulan Juni, khususnya di tanggal 3 Juni gitu ya, beberapa hari yang lalu, itu adalah Hari Sepeda Sedunia. Nah Hari Sepeda Sedunia itu dilansir dari detik.com, di sini disebutkan bahwa PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Juni sebagai World Bicycle Day atau Hari Sepeda Dunia, kayak gitu. Nah, peringatan ini disepakati dalam pertemuan rutin PBB atau Majelis Umum PBB, disebutnya pada tanggal 12 April tahun 2018. Nah, dikutip dari situs resminya PBB, di sini tertulis sepeda adalah sarana transportasi berkelanjutan yang simpel, terjangkau, bisa diandalkan, bersih dan ramah lingkungan. Nah, itu bahwa membuktikan bahwa sepeda memang berperan dalam kehidupan kita sehari-hari atau berkehidupan manusia sehari-hari, baik di Indonesia khususnya ataupun di dunia secara keseluruhannya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sejarah sepeda. Mau tahu sejarah sepeda itu seperti apa? Perjalanannya dari yang awalnya berupa batang kayu gitu ya, sampai sepeda safety riding atau safety bicycle atau sepeda seperti saat ini. Tonton terus videonya di channel YouTube Portal Sepeda. Sepeda yang kita gunakan dewasa ini memiliki perjalanan panjang pada perkembangannya. Hampir 1 abad dari yang mulanya dari batang kayu menjadi safety bicycle yang kita gunakan saat ini. Kurang lebih tercatat ada 5 tahap proses evolusi sepeda saat ini guys. Jadi dari awalnya itu berupa batang kayu hingga sepeda safety bicycle saat ini. Nah, untuk artikel lengkapnya sebenarnya ini cukup panjang juga, cuma kita persingkat untuk di video ini hanya 1 part saja. Kalau mau lihat artikel lengkapnya itu ada 5 part atau 5 bagian. Bisa Sobat Portal lihat di portalsepeda.com, nanti linknya kita cantumkan di description box. Nah, untuk artikel ini ditulis oleh Irwan Ahmad dari PSBB Paguyuban Sapeda Baheula Bandung. Jadi dia memang istilahnya pemerhati sepeda-sepeda tua gitu ya, pemain sepeda tua atau pengkoleksi sepeda tua juga. Jadi dia sudah meriset perjalanan sepeda dari awal sampai seperti ini, kayak gitu. Nah, dari foto evolusi tersebut terlihat perbedaan bentuk sepeda pada masa-masa perkembangannya yang cukup signifikan. Pada fase pertama, sekitar tahun 1790-an diberi nama Celeriferre namanya. Ini ada fotonya dari pertama tahun 1790-an sampai sepeda seperti saat ini. Bentuk Celeriferre terbilang sangat sederhana dan cenderung kaku, terbuat dari rangka kayu yang dipasang pada 2 roda kayu dalam 1 baris gitu. Bagian depan umumnya diukir berupa rupa-rupa bentuk hewan. Ini tidak memiliki batang kemudi sehingga tidak bisa dibelokkan atau diarahkan ke kanan atau ke kiri. Pendek kata, Celeriferre ini hanya mampu bergerak lurus saja ke depan gitu. Jadi belum ada stang, jadi masih berupa batang kayu, cuma ditambah roda saja. Roda pun masih dari kayu, jadi belum bisa dibelok-belokkan. Nah, fase kedua diberi nama Draisenne. Di sini tulisnya Draisen. Salah satu tonggak penting berkembangnya kendaraan monomotif ini adalah kehadiran Draisen, guys. Ya, 202 tahun silam, tepatnya 12 Juni 1817, seorang berkebangsaan Jerman bernama Karl Drais von Soubrón di sini mendemonstrasikan alat transportasi hasil penemuannya ini yang diberi nama Draisen. Saat itu, pria kelahiran Karlsruhe, Baden, 29 April 1785 memperlihatkan buah karyanya kepada halayak di sepanjang jalan di kota Mannheim, Jerman. Nah, untuk fase ketiga, ini diberi nama Velocipede gitu ya, pada tahun 1838. Seorang berkebangsaan Skotlandia bernama Kirkpatrick Macmillan membuat suatu percobaan. Bermula ketika dia melihat seorang yang menggunakan hobby horse di sepanjang jalan yang ia lalui. Nah, jadi selain namanya tadi Celeriferre gitu ya, ini disebut juga hobby horse karena bentuknya itu tadi dari macam-macam hewan seperti kuda ataupun sapi bentuknya. Lalu suatu hari pria kelahiran
Fraser ini tahun 1812 itu membuat untuk dirinya sendiri. Jadi dia buat sendiri untuk sepedanya pada saat itu. Setelah selesai, ia menyadari perbaikan apa yang mesti dilakukan agar velosipeda ini bikinannya itu bisa digerakkan tanpa kaki menyentuh tanah. Jadi selain belum ditemukannya stang gitu ya, handlebar untuk dibelokkan, tentunya juga belum ditemukan pedal guys. Jadi waktu itu masih pakai kaki, jadi didudukin, ngangkangin gitu istilahnya, terus didorong pakai kaki gitu, itu baru bisa berjalan. Nah, untuk yang fase ketiga ini itu baru terpikirkan bahwa kayaknya dibutuhkan pedal untuk menggoesnya. Ini pada fase ketiga tahun 1812. Nah, masuk fase keempat, ini diberi nama pennyfarthing. Nah, ini mungkin paling banyak dikenal kalau untuk sepeda jadul gitu ya, sepeda lama. Ini pennyfarthing. Jadi pennyfarthing itu banyak itu bentuknya ban depannya lebar banget, besar, kurang lebih 1 meter lebih atau bahkan sampai 2 meteran gitu ya. Batangnya melengkung, lalu ban belakangnya kecil. Itu pennyfarthing. Mungkin Sobat Portal sering lihat kalau untuk sepeda yang pennyfarthing ini namanya. Nah, adalah James Starley, pelopor pembuat sepeda di Coventry, Inggris. Pria yang kemudian dikenal sebagai bapak industri sepeda ini menciptakan prototipe sepeda pertamanya yang diberi nama Ariel. Sepeda legendaris tersebut diluncurkan tahun 1870. Nah, ini kan cukup jauh juga, tadi fase ketiga itu 1812 dan fase keempat baru dimunculkan kurang lebih 50 tahun berikutnya, 1870-an. Nah, pada kemunculannya ini sekaligus menandai lahirnya era pennyfarthing. Dengan roda besar, ini memungkinkan untuk menempuh jarak yang lebih jauh dan lebih cepat guys untuk daya jelajah dan daya tempuhnya. Nah, barulah ini fase kelima atau yang biasa disebut safety bicycle atau yang diadaptasi hingga sepeda seperti saat ini. Penting perkembangan dunia sepeda itu terjadi di sini pada tahun 1885. Sepeda keselamatan atau disebut safety bicycle lahir menjawab semua keinginan masyarakat. Jadi yang tadi awalnya batang bambu, batang kayu gitu ya, belum ada handlebar, belum ada pedal. Nah, di tahun 1885 ini baru lahirlah sepeda yang diadaptasi saat ini. Penemuan model sepeda modern ini demikian cepat mempengaruhi desain-desain sepeda secara global dan disambut produksi besar-besaran dan produksi massal. Jadi dari 1790-an diadaptasi, berevolusi terus sampai 1885 guys. Jadi cukup lama, kurang lebih ada 100 tahunan gitu ya. Dari awal ditemukannya sepeda sampai ke 1885 dan dari tahun 85 itu 1885 baru diadaptasi sampai sepeda yang saat ini. Nah, ada juga rumor yang berkembang bahwa munculnya sepeda pertama itu 1790-an itu ada juga yang bilang pada saat meletusnya Gunung Tambora. Jadi pada saat waktu itu kan belum ditemukan alat transportasi, terutamanya sepeda gitu ya. Waktu itu masih menggunakan kayak kuda, sapi, dan kerbau misalnya. Nah, ketika Gunung Tambora meletus, itu kan berdasarkan sejarah efeknya itu secara mendunia global. Nah, itu dikatakan bahwa banyak hewan-hewan sapi atau hewan ternak lainnya yang bisa digunakan untuk transportasi pada saat itu banyak yang tewas. Nah, berawal dari situlah muncullah sepeda pertama tadi. Itu ya yang berupa batang kayu tadi. Nah, makanya tadi disebutkan di awal ini bentuknya itu macam-macam, mulai dari hewan kuda, sapi, kerbau atau bahkan banteng kayak gitu. Nah, itu ada juga sejarah yang mengatakan seperti itu. Oke Sobat Portal, jadi secara padatnya guys, secara singkatnya itu seperti tadi sejarah perkembangan sepeda dari awal 1790-an sampai saat ini sepeda modern saat ini. Nah, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe juga channel YouTube Portal Sepeda. Dan di follow juga Instagram kita @portalsepeda. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Salam goes.